Di pasar roda 2 Indonesia, Honda adalah penguasa yang nyaris mustahil ditumbangkan. Tapi bukan rahasia lagi kalau Honda itu sebenarnya paling jago nih kalau disuruh ngekor alias menjadi fast follower. Mereka membiarkan kompetitor berdarah-darah melakukan riset, mengedukasi masyarakat dan membuka pasar baru. Begitu pasarnya matang, Honda datang deh belakangan, membawa produk serupa yang sudah mengevaluasi kelemahan lawan. Lalu, menghantam balik menggunakan raksasa jaringan dealer dan finansial mereka. Dalam hal bisnis ini lumrah, dan Honda memang jenius. Contoh paling legend sih emang dari Yamaha Mio versus Honda Beat ya. Pada tahun 2004, Yamaha menciptakan tren skutik lewat Mio hingga sukses besar. Honda yang telat merespon baru melepas Beat di tahun 2008. Tapi rumusnya mematikan. Bodi Beat dibuat lebih ramping, lebih lincah, dan sedikit lebih irit dibandingkan Mio yang terkenal boros bensin. Ditambah, nama besar Honda yang terlanjur identik sebagai rajanya motor 4 tak yang irit. Beat langsung bertransformasi menjadi motor sejuta umat. Tapi di balik kisah suksesnya sebagai pengikut setianya kompetitor, Honda juga pernah beberapa kali nih nekat menjadi pionir. Cuma memang nasibnya nggak semuanya berjalan mulus. Nah, di video kali ini, saya akan bahas motor pionir Honda yang berakhir gagal total di pasaran Indonesia. Kita mulai dari tahun 2002, ketika Honda melihat potensi untuk menaikkan kelas motor bebek dari mesin 100cc ke 125cc yang lebih bertenaga, maka lahirlah Honda Kirana 125 sebagai pionir bebek berkapasitas besarnya Honda. Tapi sayangnya, Honda salah membaca selera visual konsumen. Mesin boleh baru dan juga besar, tapi baju Kirana justru dibuat klasik ala Honda Astrea Grand. Konsumen Indonesia nolak nih. Bagi mereka, kalau mesinnya sudah modern, desain bodinya juga harus modern dan meruncing. Terlebih, di saat yang bersamaan Honda juga menjual Kirana dan Karisma. Kedua motor ini menggunakan basic mesin yang sama, dan sisanya benar-benar berbeda. AHM menjual dua motor dengan mesin yang sama, namun berbeda, tujuannya sebagai strategi dual track. Karisma diposisikan untuk mereka yang ingin desain modern dan futuristik, lengkap dengan bagasi yang luas. Sedangkan Kirana disiapkan untuk konsumen konvensional yang masih setia dengan siluet bebek klasik ramping ala Astrea Grand. Kegagalan Kirana murni karena konsumen saat itu lebih memilih Karisma nih kalau mau naik cc. Atau mungkin menganggap Kirana terlalu mahal untuk sebuah motor yang kelihatan jadul. Karena nggak laku, Kirana cuma diproduksi dalam waktu yang singkat. Dan saat ini dengan status langkanya, sudah bisa kalian tebakkan arahnya kemana. Harga bekas Honda Kirana di beberapa daerah akhirnya tergoreng. Pada awal tahun 2000-an, ada tren modifikasi yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Yang mungkin kala itu mungkin dikasihnya motor Supra atau Vega nih sama bapaknya. Padahal, saya yakin mereka maunya motor yang kencang seperti Yamaha F1 ZR misalnya. Ya udah deh, karena adanya Supra, so perlu dimodif lagi buat nambah feeling sportinya. Mereka pasang deh tuh kopling manual ke motornya. Honda ngelihat ini sebagai sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Honda pasti mikirnya kayak gini, ketimbang konsumen ngerubah Supra dimodif pakai kopling, kenapa nggak kita bikin aja motor Supra dengan kopling manual sejak lahir? Maka, pada tahun 2002, Honda menjual Honda Supra Double X dan juga Honda Supra V yang menyasar pasar anak muda. Supra Double X itu adalah versi cakram depan dengan stripping dual tone yang lebih stylish. Terus Supra V masih pakai tromol di bagian depan dengan stripping yang lebih polos. Tapi takdir berkata lain. Langkah ini justru berakhir gagal di pasaran. Mengapa versi pabrikan yang legal dan rapi ini malah ditolak konsumen? Alasan yang pertama ialah masalah psikologis aja. Memasang kopling manual di bengkel variasi adalah soal gengsi dan kreativitas yang membuat motornya tampil beda. Ketika Honda menjualnya secara massal dengan baju super standar yang terkenal sebagai motor bapak-bapak, nilai eksklusivitasnya dan kerennya itu langsung hilang seketika. Alasan kedua, dan yang paling fatal, adalah ekspektasi performa yang nggak sesuai. Biasanya anak muda yang pasang kopling manual di bengkel, sekalian mengoprek mesinnya agar tarikannya lebih galak. Sementara Supra Double X keluar dari dealer dengan mesin 100cc yang benar-benar standar, yang karakternya memang dirancang untuk keawetan dan keiritan bensin. Begitu dicoba, performanya cuma sedikit beda sama Supra X biasa. Bagi konsumen yang punya dana lebih,
Mereka tanggung nih kalau beli Supra Double X. Kenapa nggak sekalian aja ambil Yamaha F1 ZR? Toh harganya beda dikit. Dengan performa yang bedanya banyak. Akibat salah membaca esensi dari tren modifikasi anak muda, dua Supra berkopling ini pun umurnya sangat pendek. Dan akhirnya harus disuntik mati pada tahun 2004. Lompat ke tahun 2008, Honda meluncurkan sebuah motor yang menjadi salah satu eksperimen paling berani sekaligus membingungkan dalam sejarah roda 2 Indonesia, yaitu Honda CS1. Jauh sebelum konsep motor petualang dipahami masyarakat luas, desainer Honda lokal sudah sangat visioner dengan menjadi yang pertama memperkenalkan konsep crossover yang menggabungkan kelincahan motor bebek, ketangguhan motor sport, dan kenyamanan posisi berkendara tegak ala motor touring. Sektor mesinnya pun nggak main-main nih, karena mencangkokkan mesin tegak 125cc berradiator milik Honda Sonic yang terkenal kencang. Faktanya pun memang meski 125cc, konon motor ini lebih kencang ketimbang Yamaha Jupiter MX 135. Tapi sialnya, desain dari CS1 ini nggak bisa jadi alasan orang untuk beli motor ini. Padahal kan, orang beli motor di Indo banyakkan alasannya karena suka sama bentuknya. Bukannya dipuji karena futuristik, desain motor ini justru menjadi bulan-bulanan dan diajak mirip seperti kepala domba. Di era saat motor keren didefinisikan oleh ayam jago seperti Satria FU atau sport seperti Yamaha Fiction, fans setia Honda pun bingung nih mengkategorikan wujud CS1 yang dianggap terlalu aneh dan intimidatif. Meskipun mereka yang pernah memeliharanya tahu betul nih bahwa motor ini sangat nyaman dan bertenaga. CS1 tetap harus menyandang status produk gagal karena salah momentum serta gagal memikat selera visual pasar kala itu. Masuk ke tahun 2010, Honda kembali melakukan eksperimen nekat yang benar-benar beresiko tinggi. Mereka pengen bikin motor bebek tapi pakai transmisi matic. Jadi, tahun 2010 kan motor bebek masih laku keras ya, dan matic mulai dilirik. Honda mikir kenapa nggak digabungin aja, pasti laku nih. Ternyata pasti nggak laku. Alasannya sudah jelas nih, konsumen itu bingung sama motor ini. Orang beli bebek pasti karena pengen motor yang lebih kuat dan bisa disiksa. Sementara yang beli matic, cari motor yang praktis. Ketika dikombinasikan, perpaduan ini ternyata menggabungkan bagian jelek-jeleknya aja. Bodi bebek yang kalah praktis, dipadukan dengan mesin matic yang nggak sekuat motor bebek konvensional kalau dipakai kerja berat. Tapi ketika kalian pikir cerita ini nggak bisa lebih lucu lagi, Yamaha ternyata ikut-ikutan terjebak blunder yang sama dengan memperkenalkan Lexam di tahun yang sama. Hasilnya sih sudah langsung ketahuan ya, raksasa sekelas Honda aja KO, apalagi Yamaha yang jualan belakangan. Bukannya apa-apa ya, biasanya kan Honda yang nunggu kompetitor. Kali ini giliran Yamaha yang kurang riset pasar dan langsung ikut bikin motor tandingan tanpa melihat apakah Revo AT itu bisa laku atau enggak. Makanya, kalau Honda yang ngekor, mereka cek pasar dulu. Kalau terbukti laku, baru mereka bikin tandingan dengan revisi dari komplain konsumen. Kasus Revo AT versus Lexam ini adalah pengecualian yang kocak. Dan ketika kalian berpikir, dulu kan nggak laku ya, berarti sekarang langka dan harganya mahal dong buat dikoleksi. Saya juga maunya gitu, tapi kenyataannya motor ini sampai sekarang tetap dipandang sebelah mata dan harganya amblas. Padahal karena Revo AT ini basicnya bebek tapi matic, kalau dimodifikasi jadi Honda Win atau di swap engine pakai Honda Win, kayaknya lucu juga nih. Ada Honda Win tapi matic. Gimana? Keren nggak ide saya? Di kelas sport pun Honda punya cerita blunder yang membekas. Ketika Kawasaki menjual Ninja Karbu 250cc 2 silinder yang laku keras, Honda yang kaya raya sebetulnya gampang aja bikin motor tandingan 2 silinder. Tapi karena Honda saat itu masih memegang prinsip global yang super ekonomis dan efisien, mesin 250cc 2 silinder dianggap tidak masuk hitungan bisnis mereka. Makanya, pada tahun 2011 silam, Honda merilis CBR 250R yang berstatus CBU Thailand. Honda ingin membuat standar baru, motor sport 250cc modern, bermesin 1 silinder, DWC, berpendingin cairan, dan sudah pakai teknologi injeksi. Honda sangat yakin, motor ini bisa menumbangkan Kawasaki Ninja 250R yang saat itu masih memakai karburator. Menurut logika efisiensi global Honda, mesin 1 silinder jauh lebih padat torsi bawahnya, lebih ringkas, bertenaga, dan jauh lebih irit bahan bakar. Di atas kertas mah ini emang benar, dan logis banget.
Tapi, Honda lupa satu hal krusial tentang psikologi konsumen sport 250cc di Indonesia. Mereka yang sanggup beli motor seharga mobil bekas itu nggak sedang mencari keiritan bensin, melainkan mencari gengsi dan suara. Ketika Ninja 250R menyuguhkan raungan merdu khas mesin 2 silinder yang moge banget, CBR 250R dengan suara 1 silindernya malah bersuara mirip seperti motor bebek atau motor 1 silinder biasa. Meski secara teknologi, mesin Honda jauh lebih maju, lebih modern dan ramah lingkungan, konsumen menganggap membayar harga mahal untuk motor 1 silinder adalah sebuah blunder terbesar. CBR 250R sering diejek CBR sempak karena bentuk lampunya ini pun gagal total di pasar dan menuntuk di dealer. Meskipun sempat mendapatkan update penampilan lampu ganda ala CBR 1000RR, konsumen tetap bergeming karena yang mereka cari adalah konfigurasi mesinnya, bukan cuma tampangnya. Akhirnya setelah bertahun-tahun babak belur, Honda menyerah dan membuat mesin 2 silinder lewat CBR 250RR. Apakah motor ini bagus? Jelas, CBR 250RR adalah motor yang paling powerful di kelas 250cc 2 silinder saat ini. Tapi lahirnya pakai telat banget. Karena di saat Honda baru main 2 silinder, Kawasaki sudah mainan 4 silinder 250cc. Memasuki tahun 2018, Honda membuat gebrakan luar biasa dengan menjual sepeda motor berteknologi hybrid pertama yang diproduksi secara lokal di Indonesia lewat PCX Hybrid. Sistem ini tergolong canggih karena memanfaatkan baterai lithium-ion tambahan untuk memberikan dorongan tenaga ekstra alias assist boost saat tuas gas diputar secara spontan. Melalui motor ini, Honda ingin mengedukasi pasar sekaligus menjadi pionir kendaraan ramah lingkungan yang futuristik di kelas maxi skuter. Di atas kertas, PCX Hybrid menawarkan kombinasi antara sensasi berkendara yang lebih responsif dengan teknologi masa depan. Niatnya sih bagus ya, cuma di lapangan ternyata hitung-hitungannya nggak sesederhana itu. Konsumen kita ini langsung menghitung value for money-nya. Dan kesimpulannya, mending beli PCX yang biasa aja. Selain versi hybrid ini lebih mahal sekitar 5 jutaan kala itu, dampak efisiensi BBM-nya konon cuma berkisar di angka 5% aja. Belum lagi kalau memikirkan risiko jangka panjang, jika baterainya itu rusak setelah masa garansi habis. Harga pergantian partnya pasti menguras dompet. Jadi buat apa beli motor yang lebih mahal di awal, dengan risiko biaya spare part tambahan yang menghantui, hanya demi performa yang beda tipis dan efisiensi yang nggak kerasa. Mending perbedaan duit 5 juta itu dipakai buat beli bensin sehari-hari. Bisa buat beli Pertalite sampai 2 atau 3 tahun nih. Lagian PCX standar pun sudah sangat nyaman dan irit. Menurut saya, motor ini jadi kelihatan over-engineering untuk pasar Indonesia. Nah, menutup daftar ini ada yang kurang rasanya kalau saya nggak bahas motor dengan mesin sejuta umatnya Honda, yakni Honda CB150X, yang dirilis pada akhir tahun 2021 silam. Artinya motor ini posisinya sudah berusia sekitar 5 tahun berjalan di pasar. Dan normalnya, siklus motor di Indonesia itu bakal dapat penyegaran atau facelift di usia segini, dengan syarat motornya laku dulu. Kala itu, Honda melahirkan motor ini dengan sangat percaya diri nih untuk menjadi pionir di kelas segmen baru, yaitu Motorsport Touring Adventure kelas ringan berkapasitas 150cc. Konsepnya jelas menggoda. Ia menawarkan visual gagah khas motor adventure lengkap dengan tangki yang kekar, suspensi depan upside down yang tinggi, serta posisi berkendara tegak yang nyaman. Di atas kertas, Honda sangat jeli nih melihat celah pasar bagi para pengendara yang hobinya touring tapi belum sanggup membeli motor adventure bermesin besar yang harganya ratusan juta hingga miliaran. Tapi kenyataannya, di lapangan berkata lain. Karena wujud fisik CB150X ini justru dinilai terlalu berlebihan alias kegedean untuk sebuah motor bermesin 150cc. Ada ketidakseimbangan psikologis di benak konsumen ketika melihat dimensinya yang bongsor, tangki super besar, dan bodi yang tingginya tegak. Namun ketika digas ternyata performa mesinnya cuma 150cc, yang terasa biasa aja. Yang kalau dibandingkan sama motor adventure dengan kapasitas 250cc yang ada saat itu, jelas 250cc itu lebih kepake ya. Perbedaan harganya pun sekitar 20 jutaan. Misalnya nih, Suzuki V-Strom 250 atau KJ Motor SRK 250 yang dijual nggak sampai 60 jutaan. Mesin 250cc jelas lebih menarik karena touring kan pasti jauh, dengan jalanan yang beragam. Nggak mungkin dong touring cuma sampai minimarket depan doang.
Jadi pastinya, rider bakal lebih percaya diri kalau bawa motor dengan kapasitas mesin yang lebih gede. Hasilnya, CB150X ini seperti hidup enggan mati pun nggak mau. Nah, dari beberapa motor Honda ini, menurut kalian mana nih yang paling blunder? Atau kalau ada tambahan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.